Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang format interaksi komunikasi organisasi. Anggota dari kelompok 10 sendiri yaitu Berliani Faranika, Izal Surya Melani, dan Putri Handayani. Hakikat komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi sering diartikan sebagai perilaku pengorganisasian atau organizing behavior, yakni bagaimana seorang bawahan terlibat dalam proses bertransaksi dan memberikan makna atas apa yang sedang terjadi. Karena itu, ketika organisasi dianggap sekedar sekumpulan orang yang berinteraksi, maka komunikasi hanya berfungsi sebagai organisasi. Dia adalah organisasi itu sendiri. Jadi komunikasi organisasi akan berpusat pada simbol-simbol yang memungkinkan kehidupan organisasi, apakah kata-kata, gagasan-gagasan, dan konstruk yang mendorong, mengesahkan, mengkoordinasikan, dan mewujudkan aktivitas yang terorganisir dalam situasi-situasi spesifik. Komunikasi organisasi lebih dari sekadar apa yang dilakukan orang-orang, melainkan sebuah penjelasan teoritis atas praktek komunikasi dalam organisasi yang melayani kebersamaan baik dalam organisasi maupun melayani orang lain yang membutuhkan organisasi. Dengan kata lain, keberadaan komunikasi dalam organisasi membuat seseorang mampu membedakan dua hal, yaitu yang pertama, menunjukkan bagaimana para anggota bekerja sebagai seorang organisatoris, yang kedua, bagaimana operasi jaringan kerja yang mengaitkan mereka satu sama lain. Dalam perspektif seperti ini, maka komunikasi itu penting dalam organisasi. Komunikasi adalah jalan melalui komunikasi orang-orang mencari informasi dan mengembangkan sejumlah kriteria untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka. Komunikasi merupakan proses bagi mereka dalam menentukan sebuah pilihan yang praktis. Pentingnya kajian terhadap komunikasi organisasi. Pengkajian terhadap komunikasi organisasi memiliki arti penting mengingat bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Dalam arti pengkajian akan memberikan manfaat tidak hanya bagi siapa saja yang ingin memahami perilaku organisasi secara lebih baik, tetapi juga memiliki aspek pragmatis bagi orang-orang yang ingin memperbaiki kinerjanya sebagai peserta atau anggota suatu organisasi. Studi komunikasi organisasi dapat memberikan landasan kuat bagi karir dalam manajemen, pengembangan sumber daya manusia, dan komunikasi perusahaan, serta tugas-tugas lainnya yang berorientasikan kepada manusia dalam organisasi. Berdasarkan jumlah interaksi yang terjadi dalam komunikasi organisasi, komunikasi tersebut dapat dibedakan atas 3 kategori. Yang pertama, komunikasi interpersonal, yang kedua, komunikasi kelompok kecil, dan yang ketiga, komunikasi publik. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru, murid, dan sebagainya. Klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama, interaksi intim. Interaksi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota famili, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, interogasi atau pemeriksaan. Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Yang ketiga, percakapan sosial. Percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Yang keempat, wawancara. Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Tujuan komunikasi interpersonal yang pertama, menemukan diri sendiri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga,
membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Yang keempat, berubah sikap dan tingkah laku. Yang kelima, untuk bermain dan kesenangan. Yang terakhir, untuk membantu orang lain. Hubungan interpersonal yang efektif. Hubungan interpersonal akan terjadi secara efektif apabila kedua belah pihak memenuhi kondisi umum yang dipertimbangkan, yaitu pertama, keterbukaan, kedua, empati, ketiga, sikap mendukung, yang keempat, sikap positif, yang terakhir, kesetaraan. Komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Tujuan komunikasi kelompok kecil. Tujuan komunikasi kelompok kecil terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan personal, yang kedua tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tujuan personal ini dibagi lagi menjadi 4 kategori utama, yaitu hubungan sosial, penyaluran, kelompok terapi, dan belajar. Hubungan sosial kita sering terlibat dalam hubungan kelompok kecil agar dapat bergaul dengan orang lain. Penyaluran kelompok kecil memberikan kemungkinan untuk menyalurkan perasaan kita, termasuk perasaan kecewa. Kelompok terapi biasanya digunakan untuk membantu orang lain, menghilangkan sikap-sikap mereka atau tingkah laku dalam beberapa aspek kehidupan yang kurang baik. Kelompok terapi, salah juga ini dong. Belajar, yang keempat, belajar. Alasan umum orang mengikuti kelompok kecil adalah belajar dari orang lain. Belajar terjadi dalam bermacam-macam setting. Asumsi yang mendasar belajar kelompok adalah ide dari dua arah. Yang kedua, tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang pertama, pengambilan keputusan orang-orang yang berkumpul bersama-sama dengan kelompok untuk membuat keputusan mengenai sesuatu. Yang kedua, pemecahan masalah-masalah yang mereka usahakan menyelesaikan mencakup bagaimana menyempurnakan produksi, bagaimana menyempurnakan hubungan yang kurang baik. Karakteristik kelompok kecil. Ada beberapa karakteristik dari kelompok kecil, diantaranya ialah 1. Mempermudah pertemuan ramah tamah. Yang kedua, personality kelompok. Bila sekelompok orang datang bersama, maka mereka membentuk identitas sendiri yang menjadikan personality kelompok. Yang ketiga, kekompakan, yaitu daya tarik anggota kelompok satu sama lain dan keinginan mereka untuk bersatu. Yang keempat, komitmen terhadap tugas. Aktivitas individu lainnya dalam kelompok yang berhubungan dengan komitmen adalah motivasi. Yang kelima, besarnya kelompok. Kelihatannya cukup sederhana, tapi besarnya kelompok itu mempunyai beberapa pencabangan penting dalam kelompok. Yang terakhir, norma kelompok. Norma kelompok adalah aturan dan pedoman yang digunakan oleh kelompok itu sendiri maupun beberapa faktor eksternal di luar kelompok. Kekuatan dan kelemahan komunikasi kelompok kecil. Kekuatannya adalah yang pertama, lebih besar pengetahuan dan informasi yang diperoleh. Yang kedua, jumlah pendekatan lebih banyak terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga, partisipasi dalam penyelesaian masalah menambah penerimaan penyelesaian masalah. Yang terakhir, pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan kelompok. Kelemahan kelompok kecil. Yang pertama, tekanan sosial. Yang kedua, valensi penyelesaian.
Yang ketiga, dominasi individual. Yang terakhir, konflik dari tujuan kedua, yaitu memenangkan argumentasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu komunikasi publik. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Tujuan komunikasi publik yang pertama yaitu memberikan informasi kepada sejumlah besar orang yang mengenal organisasi, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Yang kedua, menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi seperti pemakaian jasa organisasi, pemakai hasil produksi organisasi, dan masyarakat umumnya. Yang ketiga yaitu memberikan hiburan kepada sejumlah orang seperti menceritakan pengalaman yang menyenangkan kepada orang banyak. Bentuk komunikasi publik. Yang pertama yaitu pemberian informasi. Presentasi yang bersifat pemberian informasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama presentasi orientasi, yang kedua presentasi untuk latihan pekerjaan tertentu, yang ketiga laporan status, yang keempat laporan kepada dewan pengurus, yang kelima rapat-rapat umum. Yang kedua yaitu mencari komitmen. Mencari komitmen bermaksud untuk mempengaruhi pendengar melalui informasi yang diberikan. Tipe dari presentasi ini ialah yaitu presentasi pemasaran. Kualitas yang membedakan komunikasi organisasi publik dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Yang pertama yaitu komunikasi publik berorientasi kepada si pembicara atau sumber. Yang kedua, pada komunikasi publik melibatkan sejumlah besar penerimanya, tetapi pada komunikasi interpersonal biasanya ada 2 orang dan komunikasi kelompok kecil tidak lebih dari 5-7 orang penerima. Yang ketiga, pada komunikasi publik kurang terdapat interaksi antara si pembicara dan si pendengar. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik lebih umum supaya dapat dipahami oleh si pendengar. Dapat ditarik kesimpulan yaitu komunikasi organisasi adalah petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Komunikasi organisasi juga merupakan perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Komunikasi organisasi juga disebut sebagai pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi, serta mencakup pendekatan-pendekatan yang terkait dalam komunikasi organisasi. Selain itu, terdapat pula jaringan komunikasi dan arus dalam komunikasi, serta format interaksi komunikasi organisasi yang terdiri dari komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi publik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.